saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Huri Aprilia Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tokoh Biografi Profesional Pancasilais. Tokoh tersebut yaitu Ahmad Subarjo. Latar belakang. Raden Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seseorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ia lahir pada 23 Maret 1896 di Karawang. Ahmad Subarjo meninggal pada 15 Desember 1978 di Jakarta. Ahmad Subarjo memiliki anak yang bernama Rohani Subarjo, Pujiwati Insia, dan Nurwati Dewi Seribudiati. Ahmad Subarjo mengikuti proklamasi kemerdekaan di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Merupakan hasil nyata dari perjuangan serta cita-cita bangsa Indonesia. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini tidak terjadi begitu berliku-liku, mulai dari perlawanan terhadap kolonial Belanda sampai menyerahkan Jepang terhadap Sekutu. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh angkatan tua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya diawali dari suatu perkumpulan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo di masa kolonial Belanda dilakukan dengan mengemukakan gagasan dan pemikirannya tentang perjuangan Indonesia untuk merdeka. Pada tulisan di media cetak dan pidatonya pada Liga Anti-Imperialisme, perjuangan yang dilakukan Jepang dan pemikirannya dengan cara non-kooperatif tetapi pada masa penduduk Jepang di Indonesia, Subarjo merubah arah perjuangannya dengan memilih bekerja sama dengan pihak Jepang. Latar belakang perjuangan Subarjo banyak dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Dalam lingkup keluarga, Ahmad Subarjo banyak mendapatkan pelajaran tentang kehidupan. Kedua orang tua Subarjo banyak memberikan pelajaran tentang kenyataan hidup mengenai pentingnya menahan diri, berpikir dua kali sebelum mengeluarkan kata-kata atau pendapat. Hal ini yang paling berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Subarjo. Tumbuhnya rasa kesadaran nasional pada diri Subarjo telah dirasakan semenjak menempuh pendidikannya di ELS meskipun masih samar. Ahmad Subarjo melanjutkan pendidikannya di Belanda. Gambaran akan kondisi masyarakat Indonesia dan perlakuan bangsa kolonial yang menyesarakan masyarakat Indonesia menjadi beban mental dan historis yang harus dipikul oleh Subarjo. Karena pada saat itu Subarjo harus tinggal di lingkungan pihak Belanda. Agar tidak menunjukkan sikap melawan atau menentang tindakan pihak kolonial, Subarjo memutuskan menggabungkan diri dalam perkumpulan bersama para teman mahasiswanya di Belanda. 1. Latar belakang sosial budaya Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir pada tanggal 23 Maret 1996 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ayah Subarjo bernama Tengku
Muhammad Yusuf yang merupakan keturunan bangsa Aceh. Ayah Subarjo merupakan keturunan penguasa Pidie Aceh yang tinggal di Jati Barang. Ibunya bernama Wardina, keturunan Jawa Bugis, dan dari putri seorang camat di Telukakung, Cirebon. Kakek Subarjo adalah seorang ulama di daerahnya. Ayah Subarjo bekerja di kantor sekretariat yaitu Rajvandye. Rajvandye merupakan bahan penasehat tertinggi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. 2. Latar belakang politik Ahmad Subarjo. Perjalanan politik dan pengalaman berpolitik Ahmad Subarjo yang pernah dilalui di antara lain. Yang pertama, Ahmad Subarjo dalam Perhimpunan Indonesia atau PI. Yang kedua, Ahmad Subarjo dalam PPU PKI. Yang ketiga, Ahmad Subarjo dalam PPKI. Yang keempat, Ahmad Subarjo dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang kelima, Ahmad Subarjo dalam rumusan teks proklamasi. Yang keenam, Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia I. 3. Usaha-usaha yang dilakukan Ahmad Subarjo. Yang pertama, usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari dunia internasional. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 merupakan awal kehidupan yang baru bagi bangsa Indonesia. Agar tujuan kemerdekaan dapat diwujudkan, maka diperlukan suatu pemerintahan yang baik, yang mampu mendapatkan dukungan dari rakyat dan dunia internasional serta sah menurut hukum internasional. Usaha yang kedua, menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikumandangkan perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan terhadap ancaman kembali ke penjajahan. Sebagai Menteri Luar Negeri, Subarjo mempunyai tugas untuk memperluaskan berita mengenai kemerdekaan Indonesia ke seluruh Indonesia dan Indonesia internasional. 4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Ahmad Subarjo. Hambatan yang pertama, kurangnya fasilitas dalam Departemen Luar Negeri. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berhasil dikumandangkan. PPKI mengadakan sidang yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan Indonesia. Hambatan yang kedua, kedatangan sekutu. Perjuangan yang dilakukan oleh Subarjo dari detik-detik proklamasi hingga menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama merupakan puncak dari semua perjuangan. Yang kelima, perjuangan dan perlawanan yang dilakukan Ahmad Subarjo. Perjuangan dan perlawanan yang dilakukan Ahmad Subarjo pada saat itu memang melalui wadah suatu organisasi, akan tetapi pergerakan dan aktivitas Subarjo pada Perhimpunan Indonesia cukup mengusik pihak kolonial, seperti pada kegiatan yang diikuti Subarjo pada awal tahun 1927. Pada tahun tersebut, Ahmad Subarjo mengikuti Kongres Anti-Imperialisme di Brussel. Utusan Indonesia terdiri dari anggotanya yaitu Muhammad Hatta sebagai ketua, Semaun Gatot Tarunomiharjo, Muhammad Nasir, Datuk Pamuntjak, dan Ahmad Subarjo sebagai anggotanya. Pada kongres ini, Subarjo angkat bicara dalam forum dengan mengemukakan pikirannya. Adapun pokok pemikiran Subarjo yang perlu digarisbawahi adalah mengenai bagaimana upaya-upaya yang hendak dilakukan untuk melawan
kolonialisme dan imperialisme? Jawabannya adalah bersatu dan kesepakatan. Yang keenam, kegiatan Kongres Anti-Imperialisme yang diikuti oleh Ahmad Subarjo. Kongres Anti-Imperialisme yang diikuti Subarjo berdampak sangat besar. Dampak yang ditimbulkan membuat para negara penjajah mendadak mengadakan politik agresi dan reaksioner di tanah jajahan masing-masing. Pada tahun yang sama, Subarjo mewakili Perhimpunan Indonesia pada acara peringatan ulang tahun 10 Uni Soviet. Di sana Subarjo mengunjungi Moskow dan Leningrad. Kesempatan tersebut digunakan untuk Subarjo untuk menambah pengetahuan politik dan juga menyebarluaskan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Uraian di atas jelas menggambarkan bahwa sikap dan perjuangan yang dilakukan Subarjo dalam menghadapi sikap kolonial Belanda adalah non-kooperatif. Pemikiran dan gagasan yang dikemukakan oleh Subarjo merupakan bentuk perlawanan kepada pihak kolonial. Wujud dari perjuangan kooperatif Subarjo yaitu dengan bekerja pada Biro Research Angkatan Laut Jepang di bawah kepemimpinan Laksamana Muda Tadashi Maeda. Hal menarik yang patut dipertanyakan di sini, dari sekian tokoh pergerakan yang ada di Indonesia merupakan Subarjo yang terpilih sebagai peneliti dalam Biro Research Angkatan Laut Jepang. Kesimpulan, Ahmad Subarjo merupakan keturunan dari bangsa Aceh. Keluarganya merupakan keluarga yang cukup terpandang di daerah sehingga Subarjo mendapat kesempatan untuk bersekolah. Pendidikan yang sempat ditempuh oleh Subarjo adalah ELS atau European Lager School HBS, dan Subarjo melanjutkan sekolahnya ke luar negeri, ke Belanda, hingga mendapatkan gelar Master in Rechten. Latar belakang politik yang menguatkan peran Subarjo pada awal revolusi nasional adalah saat Subarjo bersekolah di Belanda, ia ditawarkan untuk ikut dalam gerakan kepemudaan yaitu Trikoro Dharma. Latar belakang ini menguatkan Subarjo. Terlibat dalam Revolusi Indonesia, yaitu saat ia kembali ke Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan yang didapat dari kekalahan Jepang atas Sekutu. Dalam mempersiapkan kemerdekaan, Subarjo juga ikut dalam panitia BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Subarjo juga ikut PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan ikut juga terlibat dalam panitia khusus yaitu Panitia 9 yang dalam rapatnya menghasilkan Piagam Jakarta. Menjelang kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Subarjo berusaha meyakinkan para pemuda Indonesia dan menjaminkan dirinya bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selamat-lambatnya jam 12 WIB.
Berkat bantuan Soebardjo juga akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa kembali. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.